kasih Bunda Nunung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga kita semua masih bisa tolab ilmu. Mudah-mudahan tolab ilmu ini merupakan wasilah kita untuk meraih syurganya Allah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya bihi dengan mencari ilmu itu thariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Amin. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Quran surah Al-Munafiqun. Quran surah Al-Munafiqun ya Bunda Yati, juz 28. Saya akan bacakan hanya satu ayat saja ya, karena ini ada pendahuluannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Hanya satu ayat saja yang akan kita tafsirkan karena pendahuluannya juga panjang ya. Jadi dalam surah Al-Munafiqun ini bahwa menunjukkan aja bahwa surah ini penting gitu ya. Ada dalam salah satu riwayat, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, annan nabiyya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana yaqra'u, Nabi membaca fi salatil jumu'ah, dalam salat Jumat, bil jumu'ah, yaitu dengan membaca surah al-jumu'ah, wal munafiqin, dan Nabi membaca surah al-munafiqun. Jadi hampir setiap minggu Nabi Muhammad dalam sholat Jumat ya, ini disunahkan membaca dua surah ini, yaitu surah al-jumu'ah dan surah al-munafiqun. Nah, dalam surah Al-Munafiqun ini yaitu membahas tentang bahaya orang-orang munafik. Bahwa kita semua tahu bahaya orang munafik itu memang terus-menerus ya mengintai kita umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Kalau pada zaman Nabi Muhammad ya, orang munafik itu ada gitu ya, cacakan gitu ya. Pada zaman Nabi Muhammad masih ada nurun nubuwah, masih ada cahaya kenabian, ada gitu orang munafik, apalagi gitu ya zaman kita gitu sekarang gitu. Mereka itu kan memang namanya juga orang munafik yang sering menyembunyikan kemunafikannya. Jadi tapi gitu ya, kalau di zaman sekarang, kalau di zaman Nabi kan orang munafik sembunyi-sembunyi gitu ya. Mereka itu nyumputkeun kemunafikan gitu. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang bahkan terang-terangan ya, mereka gitu orang-orang yang secara KTP mereka itu Islam, tetapi hati mereka benci syariat Islam gitu.
secara KTP mereka Islam, tetapi tadi gitu ya, benci syariat Islam, benci akan tadi gitu ke hukum-hukum syariat Islam. Nah, itulah hakikat orang munafik pada saat ini, dan kita pun harus berhati-hati bahwa kata Nabi humul aduwu, bahwa mereka itu adalah musuh yang musuh yang harus kita waspadai gitu. Kita jangan terlena gitu. Nah, surah Al-Munafikun ini tentunya termasuk Madaniyah ya, yang turun setelah Nabi hijrah. Karena kan ketika Nabi di Mekah nggak ada orang munafik. Jadi mereka itu muncul ketika Nabi di Madinah setelah terjadinya Perang Badar. Jadi kalau kita lihat ya, dikelompokkan orang munafik itu ada 3 kelompok. Di antaranya orang-orang Yahudi yang terdiri dari Bani Koinuko, Bani Nazir, Bani Quraizoh. Kemudian ada kelompok munafik yang kedua, yaitu masih kaum muslimin, yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang sudah masuk Islam gitu ya. Ini yang munafiknya itu yang pertama gitu. Yang kedua itu yaitu yang termasuk umat Islam. Jadi intinya di Madinah itu ada kelompok-kelompok gitu ya. Yang pertama tadi, kemudian yang ketiga itu adalah orang-orang musyrik. Saya simpulkan dulu ya. Tadi yang kelompok pertama itu orang-orang Yahudi, seperti Bani Nadir, Bani Quraizoh, Bani Koinuko. Kalau kelompok kedua yaitu orang-orang muslimin, yaitu Aus Khazraj ya, yang disebut dengan kalangan Ansor gitu, penolong gitu ya, kalangan Ansor. Kemudian ada kelompok ketiga yaitu orang-orang musyrik. Orang musyrik itu siapa? Yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang belum masuk Islam. Kalau Aus dan Khazraj yang masuk Islam kan tadi disebutnya Ansor gitu ya. Nah, yang kelompok yang ketiga itu adalah orang-orang musyrik, yaitu yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, yang mereka punya pemimpin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi Nabi itu mendakwahi ini nih yang kelompok ketiga, supaya masuk Islam, tapi mereka tidak mau ya, sampai terjadinya perang Badar antara umat Islam dan orang musyrik. Dan kemenangan ada di pihak orang Islam. Nah, jadi kan kita tahu 1.000 orang musyrik ya datang ke Madinah, bertemu di perang Badar yang akhirnya dimenangkan oleh umat Islam, yang pada saat itu umat Islam hanya 310 orang. Nah, sehingga orang-orang musyrik yang berada di kota Madinah takut, yang akhirnya mereka masuk Islam padahal benci Islam gitu. Konsultasi ke Opti masalah konsumsi. Jadi intinya kenapa muncul orang munafik teh seperti itu. Jadi mereka itu masuk Islamnya itu kepaksa gitu ya. Mereka masuk Islam tapi dalam hatinya benci. Nah, jadi yang asalnya musyrik mereka jadi munafik. Nah, bahwa kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ya sebagai tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai tokoh munafik kan tidak mau masuk Islam karena dengki pada Nabi Muhammad. Kenapa dengki? Karena sebelum Islam datang ke Madinah, kan suku Aus dan suku Khazraj itu sebetulnya akan mengangkat Abdullah bin Salul jadi pemimpin. Karena kan para tokoh-tokoh pembesar mereka ketika di Madinah ada perang saudara ya, namanya perang Buas antara Aus dan Khazraj. Seluruh tokoh-tokohnya itu meninggal, hanya satu yaitu yang tertinggal yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga tadinya gitu ya, suku Aus dan suku Khazraj itu sepakat akan mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin karena satu-satunya tokoh yang tersisa. Tapi ternyata Nabi Muhammad datang kan ke Madinah dengan membawa agama Islam. Nah, sehingga yang menjadi pemimpin itu adalah Nabi Muhammad, sedangkan Abdullah tidak jadi diangkat jadi pemimpin. Oleh karena itu, karena kedengkiannya, hasud kepada Nabi, jadi dia nggak mau masuk Islam. Nah, jadi dari kisah ini kita tahu betapa bahayanya hasud ya, dengki. Dengki itu menyebabkan seseorang bisa menolak sesuatu yang benar gitu. Seperti orang Yahudi kan, orang Yahudi juga mereka dengki kepada bangsa Arab gitu. Mereka itu orang Yahudi tadi yang kelompok saya itu kan nggak mau masuk Islam karena
Nabi Muhammad itu munculnya dari kalangan orang Arab gitu. Jadi memang di awal kemunculannya orang munafik itu asalnya lemah gitu ya. Tapi mereka menjadi kuat pada tahun ke-5 Hijriah ketika orang-orang Islam kalah dalam perang Uhud. Orang-orang munafik menguat. Pada kita tahu perang Uhud itu pada tahun ke-3 Hijriah ya, ketika orang muslim digempur oleh 3.000 orang musyrik ya, yang mana Nabi sampai terluka, banyak sahabat yang mati syahid. Nah, orang-orang munafik ini semakin menguat, semakin merajalela gitu ya. Dan puncak kekuatan orang munafik itu pada tahun ke-5 Hijriah ketika mereka berkhianat dalam perang Khandaq. Tapi mereka juga kesini-sininya ya melemah lagi ketika Islam mulai berkembang pesat, apalagi setelah terjadinya Futuh Mekah pada tahun 9 Hijriah. Terutama ketika Allah membongkar keburukan dan kemunafikan mereka dalam surah At-Taubah yang menceritakan tentang peristiwa perang Tabuk. Jadi orang munafik itu dalam Islam ya, kita juga kan sekarang harus hati-hati gitu. Jadi mengalami 3 fase. Yang pertama 2 Hijriah mereka muncul masih lemah. Kemudian puncaknya di 5 Hijriah mereka kuat gitu ya. Kemudian orang-orang munafik kembali melemah pada tahun 9 Hijriah. Nah, memang orang-orang munafik itu muncul ketika Islam mulai kuat gitu ya. Tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka itu statusnya Islam gitu ya. Dan mereka tidak berani memunculkan kemusyrikan atau kekufuran mereka. Tapi sering gitu ya, sering lepas kontrol lisan. Jadi mereka itu kan menyembunyikan, kalau sholat juga safnya paling depan gitu ya, kalau ngaji juga dibagus-bagus ngajinya. Jadi mereka itu memang statusnya Islam, tidak berani memunculkan kemusyrikan dan kekufurannya, tapi sering terlepas dari lisan dan perbuatan mereka yang memang menunjukkan mereka itu munafik. Nah, di zaman sekarang pun sama gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang bukan kemunafikan saja gitu. Kalau zaman sekarang kita lihat kezindikan gitu. Zindik itu adalah orang yang dengan terang-terangan benar-benar menampakkan kekufuran gitu. Kalau orang-orang munafik kan mereka menyembunyikan kekufuran. Kadang muncul hanya karena nanti keceplosan kalau Sunda mah gitu ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang munafik di zaman sekarang, mereka tidak ragu-ragu memperlihatkan kemunafikan. Mereka berani menyebutkan bahwa syariat Islam itu sudah nggak layak pada zaman sekarang. Zina itu halal gitu ya. LGBT itu halal gitu, bahwa ada yang berpendapat semua agama sama semua pemeluknya itu masuk surga gitu. Padahal kalau orang munafik zaman dulu, mereka tidak berani mengatakan kaum musyrikin gitu ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani semuanya masuk surga, karena mereka kan menyembunyikan kemunafikan mereka. Tetapi berbeda dengan orang-orang munafik zaman sekarang yang mereka tadi gitu ya, berani mengungkapkan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena Islam saat ini sudah mulai lemah. Jadi rumusnya ketika Islam menguat, maka orang munafik akan menyembunyikan identitas. Tetapi ketika Islam mulai melemah, maka orang munafik berani mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Oleh karena itu Nabi ya hampir membacanya setiap seminggu sekali, supaya kita tahu bahwa firman Allah dalam surah Al-Munafikan ayat humul aduwu, mereka itu adalah musuh yang sesungguhnya. Bahwa orang munafik itu humul aduwu, mereka itu musuh yang sesungguhnya. Yang mengapa mereka dikatakan musuh yang sesungguhnya? Karena mereka adalah musuh Islam dari dalam gitu. Secara identitas mereka Islam gitu. Namun dalam namun dari dalam mereka memerangi Islam. Maka mereka adalah musuh yang lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan memerangi Islam dari luar itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya di sini dalam surah yang ayat pertama ya, bagaimana ciri gitu. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu Nabi Muhammad orang-orang munafik, qalu, ini perkataan orang munafik, mereka berkata
nashhadu, kami bersaksi, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau itu adalah benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah tahu gitu ya, tahu orang-orang munafik. Allah jawab innaka la rasuluh, bahwa ya ini kata wallahu ya'lamu, dan Allah tahu innaka la rasuluh, bahwa engkau itu benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi innal munafiqina lakazibun, bahwa orang munafik itu benar-benar berbohong. Di dalam ayat ini orang munafik memang orang munafik itu perkataannya sangat manis gitu ya, sangat manis di hadapan Nabi, menyebutkan pernyataan bahwa nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau la rasulullah, benar-benar utusan Allah. Ada 3 penguatan yang mereka katakan. Jadi ciri munafik itu diantaranya mereka selalu kalau bicara itu selalu bersumpah ya. Pertama, mereka mengatakan dengan kalimat nashhadu, kami bersaksi. Para ulama menyebutkan ini kedudukannya sama dengan bersumpah. Jadi kalau diartikan seakan-akan mereka menyebutkan kami bersumpah wahai Rasulullah gitu ya. Kemudian ada penegasan kedua, innaka gitu. Sesungguhnya engkau. Inna itu kan huruf taukid ya, menguatkan. Jadi artinya itu sesungguhnya engkau benar-benar la Rasulullah. Ini ada huruf la juga sama lam taukid gitu ya. Sehingga kalimat nashhadu innaka la Rasulullah dengan 3 penegasan ini kalau di bahasa Indonesia kan, kami bersumpah demi Allah, sungguh engkau benar-benar utusan Allah. Nah, jadi apa alasan mereka datang kepada Nabi membawa pernyataan seperti ini? Dan biasanya ini disebabkan ada sesuatu yang membuat mereka itu diragukan gitu, hingga mereka datang kepada Rasul membawa pernyataan ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam ungkapan bahasa Arab ya, kadal murib ayyakula khuzuni, hampir saja orang yang dicurigai menyebutkan tangkaplah aku. Nah, jadi ungkapan-ungkapan tersebut seakan-akan dia mengatakan sayalah yang telah melakukannya, sayalah yang telah bersalah. Jadi intinya tidaklah orang munafik itu datang kepada Nabi dengan membawa pernyataan seperti tadi kecuali karena memang mereka diragukan. Jika memang tidak diragukan maka nggak perlu datang membawa pernyataan yang bersumpah penguatan yang seperti itu. Justru bisa kita lihat semakin terbongkar kedok mereka, mereka ingin berlepas diri dengan menyatakan bahwa mereka itu beriman. Tetapi dengan pernyataan seperti ini semakin membongkar mereka bahwa keimanan mereka itu bermasalah, sehingga memaksa mereka untuk datang kepada Rasulullah. Nah, sehingga oleh Allah dijawabkan oleh Allah, wallahu ya'lam. Allah itu tahu, innaka la rasuluh, bahwa engkau itu benar-benar Rasul Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dalam ayat ini Allah membantah dengan sama ya, mendatangkan 3 penegasan. Jadi Allah ngebalas gitu ya perkataan orang munafik dengan 3 penguatan, yaitu wallahu yashhadu, Allah bersaksi. Maksudnya Allah bersumpah. Penegasan kedua adalah innal munafiqin. Allah menggunakan inna gitu ya. Inna itu kan taukid, penekanan. Yang ketiga lakadzibun. La di sana itu kan la taukid. Orang munafik itu benar-benar pendusta gitu, yaitu dengan menggunakan lam ya yang fungsinya untuk menguatkan, penekanan. Jadi orang munafik berkata dengan 3 penekanan, Allah pun membantah dengan 3 penekanan. Nah, sedikit lagi ya. Orang munafik itu kan diambil dari kata nafak. Nafak dalam bahasa Arab itu artinya terowongan. Dan hingga saat sekarang istilah nafak adalah penamaan untuk underpass gitu ya. Nah, istilah munafik juga yang paling populer diambil dari kata nafiqul yarbu. Yarbu itu semacam hewan seperti berit gitu, tikus gitu ya, yang tinggal di daerah pegunungan atau di padang pasir, yang dia membuat satu lubang masuk untuk masuknya dan satu lubang untuk keluarnya. Sehingga ketika dikejar musuh, dia bisa keluar dari lubang mana saja. Dan hewan yang ingin memangsa berit ini atau yarbo ini tidak tahu dia keluar dari lubang yang mana. Jadi intinya yarbo itu adalah
hewan yang bermuka dua, dan dikatakan bahwa yarbu ini adalah hewan yang ketika membuat lubang untuk keluar, maka dia tidak akan membuat lubang keluarnya terlihat bolong. Jadi terlihatnya musuh itu melihatnya, jadi disisakan tanah sedikit gitu ya, supaya yang lihat itu tanah tertutup, bukan sebuah lubang. Jadi demikian orang munafik. Jadi dari luar itu terlihat seakan-akan mereka itu beriman gitu ya. Kalau sholat paling depan, kalau ngaji gitu ya di itu. Tetapi di dalamnya adalah kekufuran. Maka disinilah penyebutan istilah munafik, yaitu antara dohir dan batin itu nggak matching gitu, nggak sama. Nah mungkin karena sudah jam itu ya, besok akan kita lanjutkan bahwa munafik itu ada dua, ada nifak akbar, ada nifak asgor. Jangan sampai kita nanti masuk misalkan ke salah satu nifak asgor, karena waktunya sudah jam 6, saya tutup saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Mudah-mudahan kita selaras antara zahir dan batin kita. Kita berlindung dari sifat-sifat kemunafikan yang seringkali gitu ya, setan membisik-bisikkan ke telinga kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Penti yang telah menyampaikan tausiah orang munafik ya. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dan dijauhkan dari orang-orang yang munafik ya. Baik Bapak Ibu yang karena ini waktu jualah ya yang memisahkan kita untuk siap-siap bertugas, maka dari itu kegiatan pagi ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan. Kang Asep? Oh, udah keluar ya? Kayaknya udah dari tadi nggak ada. Ada. Ini ada wisuda sih di Kuningannya. Oh iya. Saya izin menutup ruangan ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita tetap istiqomah